warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin sharing perihal tutorial Cypress. Jadi Cypress ini dia adalah web automation yang mana dia ditulis menggunakan JavaScript. Nah, di sini ada cypress.io dan di sini ada cara instalasinya. Cara instalasinya di sini dia menggunakan npm. Artinya dalam sistem operasi teman-teman kalian membutuhkan Node. Nah, di sini untuk instalasinya teman-teman bisa mencari ya untuk cara menginstal Node.js gitu ya dalam sistem operasinya. Dan di sini aku menggunakan Node minimum version untuk mengeceknya dan versinya adalah 18. Kita langsung aja. Jadi di sini aku buat dulu direktorinya untuk mkdir cypress basics. Jika sudah terbuat, kemudian kita berpindah ke direktori yang kita buat dan kita copy ini. Setelah copy, kita jalankan. Nah, sebelum menjalankan, kita bisa juga, bentar, Ctrl C dulu. Kita membuat dulu proyeknya menggunakan npm init min y. Nah, sudah terbuat, kemudian kita install Cypress. Nah, ketika sudah terbuat untuk Cypress-nya dan library-nya sudah terinstall, kita panggil code titik. Artinya di sini kita memanggil Visual Studio Code pada direktori saat ini yaitu Cypress min basics. Jalankan dan di sini kita lihat untuk nama proyek kita Cypress Basics sudah ada dan di sini dependensinya adalah Cypress dengan versi 13. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal memanggil npx cypress open, yang artinya adalah kita ingin membuka Cypress Studio. Nah, di sini ada Cypress Studio dan kita klik ini end-to-end testing. Di sini ada penjelasannya bahwa Cypress config.js dia adalah untuk konfigurasi file untuk end-to-end testing. Banyak ya di sini teman-teman untuk listnya, keterangannya, dan di sini kita langsung aja continue dan kita bisa memilih browsernya, bisa Chrome, Electron ataupun Firefox. Di sini kita milih Chrome, kemudian kita jalankan dan di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita bisa membuat new spec untuk sendiri atau kita juga bisa melihat contoh dari spek yang telah dibuat oleh Cypress. Misalkan kita oke dulu ini. Nah, setelah oke, di sini ada contoh-contoh yang dibuat oleh Cypress. Kita klik to do dan di sini ada kelihatan automation yang digunakan oleh Cypress. Oke, di sini ada display, kemudian visit ke Cypress.io, kemudian memperoleh elemen dari .to-do list, kemudian assertion atau validasi. Kita close. Dan setelah di close di sini maka terbuat Cypress, ada E2A-nya adalah contoh dari spek yang dibuat oleh Cypress. Kemudian ada fixture di sini dan ada juga support. Oke. Nah, kita untuk E2A ini kita delete dulu ya. Kita delete untuk bagian yang telah dibuat oleh Cypress. Nah, kemudian kita jalankan yang tadi, npx cypress open, end-to-end testing, start lagi, dan kita buat file yang baru. Misalkan namanya adalah test.ci.js. Respect. Oke. Nah, ini sudah terbuat dan kalau misalkan kita lihat nih di file Visual Studio Code-nya, test.ci.js-nya kita ganti ya menjadi misalkan https google.com. Di sini aku ingat Google page, navigate to Google. Nah, di sini maka dia otomatis akan masuk ke dalam Google. Jadi, aku visit ke dalam Google atau redirect ke google.com, kemudian postnya adalah 200, yang artinya kita bisa redirect. Nah, di sini aku langsung otomatis ya. Kenapa dia langsung otomatis bisa running? Karena di sini saya mengaktifkan dalam Visual Studio Code-nya mengaktifkan auto save. Jadi langsung running. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk setup Cypress-nya dan nanti kita akan lanjut ke tutorial berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa bagi teman-teman untuk subscribe, like, dan juga komen untuk channel ini agar bisa berkembang menjadi lebih baik.